Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Dan beberapa waktu setelahnya, Baekjun nampak sangat kesulitan untuk menuju ruang makan. Ya, itu adalah efek dari pelatihan Raka yang diberikan oleh penatua Yun Yong. Ia bahkan masih terngiang kata-kata terakhirnya. Kenapa kau begitu lemah? Dengan kemampuan seperti itu, berani-beraninya kau ingin mempelajari teknik ilahi awan ungu. Jika para leluhur sampai melihatnya, mereka pasti akan merasa malu dan juga marah. Ya, sebenarnya apa yang dikatakan Hyun Yong tidak sepenuhnya salah, tapi dari sudut pandang Baekjun itu sudah terlalu berlebihan karena pelatihannya benar-benar tidak masuk akal. Ia mengira jika Chungmyun hanyalah satu-satunya iblis di sekte ini, tapi ternyata masih ada iblis lainnya yang lebih tua. Pertama, di saat pelatihan, Baekjun selalu menggendong batu sebesar rumah untuk menjalankan aktivitasnya. Tentunya tidak hanya itu, terkadang ia juga harus bolak-balik menaiki dan menuruni Gunung Hua sambil menggendong batu pula. Tapi yang lebih ekstrim adalah saat mereka harus mengayunkan pedang di dalam air dan juga diberi beban batu yang begitu besar. Saat ini Baekjun bahkan tidak terlalu yakin bisakah ia mengangkat nasi menggunakan tangannya, dan ternyata tidak hanya Baekjun yang berjalan sempoyongan atau bahkan merangkak untuk memasuki ataupun menuju ruang makan. Di sana ada juga Yeonjun sama mengeluhnya seperti Baekjun. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil menggapai pintu dari ruang makan. Tapi ada hal yang mengejutkan karena setiap mata nampaknya tertuju kepada satu orang, yaitu Chungmyun. Ya, ada yang aneh dengan Chungmyun karena ia makan sambil menengok ke arah yang berlawanan. Sebenarnya Baekjun penasaran dengan situasi tersebut, tapi ia juga sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertanya kepada Chungmyun. Hingga beberapa saat setelahnya, karena Chungmyun tidak juga menoleh setelah dipanggil olehnya, ia pun memutuskan untuk menghampiri Chungmyun dengan tubuh sempoyongan lalu berkata, "Chungmyun, setidaknya jika seniormu memanggilmu, seharusnya kau menatapnya." Lalu Chungmyun pun menanggapi perkataan Baekjun tanpa menoleh dan berkata, "Oh, senior, itu kau. Apakah ada masalah?" Lalu Baekjun pun mengulangi pertanyaannya dan Chungmyun pun kembali menjawab, "Oh, itu nampaknya aku terkena sedikit masalah. Jadi selama pelatihan aku baru saja terkena penyimpangan ki. Itulah kenapa leher Chungmyun tidak bisa digerakkan." Setelah mendengar penjelasan dari Chungmyun, lalu Baekjun pun menjadi sedikit prihatin dan bertanya, "Jadi Chungmyun, apakah kau baik-baik saja?" Ia pun menjawab, "Oh, ini tenang saja senior. Nampaknya aku perlu sedikit beristirahat dan setelahnya pasti semuanya akan kembali seperti semula." Nah, setelah menyantap makanannya, Chungmyun pun berniat untuk meninggalkan ruang makanan, tapi bahkan sulit baginya untuk menemukan pintu keluar karena pandangannya tidak menatap ke depan. Dan saat menemukan pintu keluar, ia bahkan sampai menabrak ke arah yang berbeda sampai berkali-kali. Lalu Yeonjung pun bertanya kepada Baekjun, "Senior, apakah benar ini baik-baik saja?" Lalu Baekjun pun menjawab, "Seharusnya ya." Dan setelah beberapa saat, akhirnya leher Chungmyun pun kembali ke tempat asalnya. Tapi ini bagian tubuhnya nampak seperti terpelintir, ya, baik itu kaki dan juga
juga lengannya tidak berada di tempat yang seharusnya. Menyaksikan hal tersebut, Baekhyun pun kembali berkata, "Chungmyun, sepertinya kau perlu dirawat dulu di ruang pengobatan. Kau nampak sangat tidak baik-baik saja." Lalu Chungmyun pun menjawab, "Senior, bukankah sudah kubilang ini seharusnya baik-baik saja? Aku hanya perlu sedikit beristirahat dan semuanya akan kembali seperti semula." Tapi nampaknya faktanya berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Chungmyun. Saat ia ingin kembali meninggalkan ruang makan, ia malah memasukinya lebih jauh. Lalu Chungmyun pun bergumam, "Kenapa begini? Bukankah seharusnya aku pergi keluar? Tapi kenapa saat ini aku malah berada di dalam ruang makan kembali?" Dan Baekhyun pun langsung menanggapinya, "Chungmyun, bagaimana bisa kau pergi keluar saat kakimu terpelintir dan menghadap ke belakang?" Lalu Chungmyun pun berkata, "Oh iya, kau benar juga." Lalu Baekhyun kembali menegaskan, "Chungmyun, apakah kau benar-benar baik saja? Sepertinya kau harus dirawat di ruang pengobatan." Tapi ternyata Chungmyun masih bersiteguh dengan apa yang ia yakini bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dalam waktu dekat, ia pun meninggalkan ruang makanan dengan cara yang berbeda, yaitu melompat. Baekhyun pun sampai menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, "Aku tidak tahu lagi." Dan ternyata semuanya tidak berjalan dengan baik. Hingga beberapa waktu setelahnya, Baekhyun kembali bertanya kepada Chungmyun, "Chungmyun, apakah sekarang kau sudah baik-baik saja?" Tapi Chungmyun tidak menjawab, ia hanya tersenyum saja. Setelah ditanya berkali-kali, Chungmyun masih hanya tersenyum. Hingga Chungmyun pun seperti memerintahkan Yeonjung untuk mengambil kertas dan juga alat tulis. Lalu Chungmyun pun menuliskan sesuatu yang isinya, pertama, entah bagaimana ia sudah tidak bisa berbicara lagi. Lalu yang kedua, tubuhnya juga masih terpelintir dan ada beberapa keluhan lainnya. Tentunya itu benar-benar membuat Baekhyun khawatir. Lagi-lagi ia meminta Chungmyun untuk dirawat, tapi Chungmyun kembali menolak dengan menulis, "Tenang saja senior, dalam waktu dekat aku pasti akan kembali normal." Melihat kegigihan dari Chungmyun, Yeonjung pun berkata kepada Baekhyun, "Senior, sepertinya ia benar-benar telah menjadi monster." Lalu Baekhyun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil berkata, "Aku tidak tahu lagi." Beberapa waktu setelahnya, di tempat pelatihan Chungmyun yang berada di dekat pemakaman Chungjin, ia saat itu tengah berusaha mengembalikan beberapa anggota tubuhnya yang saat ini berada di tempat yang tidak semestinya. Siapa yang ada di sana pastinya bisa mendengar jelas suara sendi-sendi tulang milik Chungmyun, dan bahkan itu membuat Chungmyun seperti berhalusinasi seolah-olah Chungjin telah mengejeknya. Bahkan Chungmyun sampai berkata, "Apa? Diamlah, kalau tidak aku akan menggali kuburanmu." Ya, ternyata alasan kenapa Chungmyun mengalami penyimpangan Ki karena ia berusaha untuk memodifikasi teknik ilahi awan ungu dengan gayanya sendiri. Pertanyaannya, bisakah seseorang mengotak-ngatik teknik yang sudah sempurna? Jawabannya ya, jika itu adalah teknik biasa. Tapi permasalahannya ini adalah teknik tingkat tinggi. Dahulu, jika seseorang ingin memodifikasi teknik tingkat tinggi, maka pimpinan sekte dan para penatua ataupun para ahli akan berkumpul untuk mendiskusikan bagaimanakah langkah yang harus mereka lalui untuk bisa memodifikasi sebuah teknik. Tentu saja akan ada banyak perdebatan selama prosesnya, tapi hasil dari perdebatan tersebut akan menjadikan teknik tersebut lebih sempurna karena didiskusikan oleh beberapa ahli. Dan saat ini Chungmyun melakukannya seorang diri dan melewati seluruh proses tersebut. Hasilnya Chungmyun pun terkena penyimpangan Ki, tapi untungnya Chungmyun memiliki pondasi
fondasi tubuh yang kokoh. Jika itu orang lain yang menderita penyimpangan Qi seperti Chungmyun, mungkin mereka akan lumpuh ataupun sekarat. Tapi walau demikian sangat disayangkan, tubuh Chungmyun masih belum kembali seperti sedia kala. Bahkan Chungmyun masih terus berusaha mengembalikan tulang-tulang tubuhnya ke posisi semula saat berada di dalam asrama. Murid-murid yang mendengarkannya bahkan sampai begitu khawatir. Murid-murid yang tengah lulus ujian untuk bisa mempelajari teknik ilahi awan ungu bahkan saat itu sampai berada di depan kamar Chungmyun untuk melihat bagaimanakah kondisinya dan apa yang harus mereka lakukan. Nah, saat mereka berkumpul di depan ruangan Chungmyun, ternyata ada penatua Yunyong yang lewat menyaksikan hal tersebut. Penatua Yunyong pun berkata, harusnya aku menyingkirkan beberapa orang lagi. Ya, ada 6 orang yang lulus dalam ujian untuk mempelajari teknik ilahi awan ungu, yaitu Baekjun, Yisul, Unam dan juga Ungam, lalu Yeonjung dan juga Jogul. Murid-murid yang menyadari kehadiran penatua Yunyong tidak ingin menatap matanya dan hanya berdiskusi terkait dengan kondisi Chungmyun. Itu benar-benar membuat Yunyong jengkel karena seharusnya mereka mengkhawatirkan kondisi mereka sendiri alih-alih memperhatikan kondisi Chungmyun yang Yunyong yakini pasti pada akhirnya akan baik-baik saja. Nah, ke-6 orang yang lulus ujian adalah mereka yang awalnya telah dipilih oleh para penatua. Nampaknya keputusan mereka benar karena jumlah mereka seperti awal apa yang telah ditetapkan. Tang Soso, lalu Baeksang sayangnya tidak lolos walaupun sudah berusaha sekuat tenaga dan sebaik yang mereka bisa. Dan penatua Yunyong pun kembali berkata, siapa sangka ternyata yang lulus ujian 2 murid Baek, 2 murid Un, dan juga 2 murid Chung. Mendengar perkataan penatua Yunyong, Jogul langsung menyeletuk. Tapi bukankah Chungmin juga adalah murid Chung? Mendengar apa yang dikatakan oleh Jogul, seluruh mata pun langsung menatapnya dan berkata, setidaknya berpikirlah sebelum berbicara. Dan tanpa beban juga rasa salah, Jogul pun kembali menanggapinya. Tapi bukankah apa yang aku katakan benar? Sayangnya tidak ada yang peduli dengan perkataan Jogul dan beberapa saat setelahnya penatua dan pimpinan sekte mengumpulkan murid-murid yang lulus ujian untuk mempelajari langsung teknik ilahi awan ungu. Nah, di sini penatua Yunyong pun mulai menjelaskan apa itu seni bela diri awan ungu. Tapi di tengah-tengah penjelasan tersebut, pimpinan sekte pun langsung memotong perkataan Yunyong sambil berkata, langsung saja ke intinya. Dan pada akhirnya penatua Yunyong pun berkata bahwa mereka akan langsung mempelajari teknik ilahi awan ungu. Mendengar perkataan tersebut tentu saja membuat seluruh murid nampak senang. Ya, setelah pelatihan neraka yang mereka lalui, akhirnya mereka bisa langsung mempelajari teknik terbaik milik sekte Gunung Hua yang dulunya hanya bisa dipelajari oleh pimpinan sekte saja. Tentunya setiap orang nampak sangat bersemangat dan penatua Yunyong pun kembali menegaskan, karena kalian adalah generasi pertama yang mempelajari teknik ilahi awan ungu. Aku harap kalian bisa mempelajarinya dengan giat dan memberikan contoh kepada murid-murid lainnya. Tentunya mereka semua sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh penatua Yunyong. Tapi Jogul mulai mengangkat tangan sambil berkata, pertanyaan penatua. Karena yang mengajukan pertanyaan adalah Jogul, penatua Yunyong pun berkata, apa? Tapi jika yang kau katakan adalah omong kosong, aku akan menghajarmu. Dan pertanyaannya untungnya bukanlah pertanyaan omong kosong. Jogul bertanya, karena yang kita pelajari adalah teknik bela
diri, itu berarti kita akan mempelajarinya dari buku bukan? Jika demikian, di manakah manual book terkait dengan teknik ilahi awan ungu? Dan Hyung Yong pun langsung menjawabnya, oh manual book, kau benar. Sebenarnya kami telah menyiapkan beberapa. Tapi, apakah kalian ingat juga bahwa Chung Myun lah yang mengajari kami secara langsung? Mendengar nama Chung Myun, akhirnya para murid pun kembali mengingat iblis sebenarnya dari sekte Gunung Hua. Mereka hampir saja lupa terkait dengan Chung Myun karena selama beberapa hari ke belakang mereka diajar langsung oleh para penatua. Lalu penatua Hyun Yong pun kembali menjelaskan, seperti yang kalian tahu, sebelum mempelajari teknik ilahi awan ungu, Chung Myun memperbaiki pondasi dari tubuh kami dengan cara menyuntikkan ki alami atau ki sejati miliknya. Jadi, sebelum memulai pelatihan, kami akan melakukan hal yang sama kepada kalian. Setelah mendengar penjelasan dari penatua Hyun Yong, mereka pun kembali sadar bahwa pelatihan neraka lainnya akan segera dimulai. Tapi untuk memastikan hal tersebut, Baekhyun pun bertanya, tapi penatua, saat Chung Myun membimbing kalian, kami menyaksikan bahwa kalian, para penatua dan pimpinan sekte, sudah tidak terlihat seperti manusia lagi. Nah, kata-kata sudah tidak seperti manusia lagi, Unamlah yang menambahkannya. Karena Baekhyun tidak enak mengatakan hal tersebut kepada para penatua secara langsung. Tapi jawaban dari penatua Hyun Yong lah yang membuat setiap orang menjadi lebih khawatir. Karena penatua Hyun Yong menjelaskan, oh masalah itu tidak perlu dijelaskan, kalian akan merasakannya secara langsung. Tentu saja para murid menjadi sangat takut, apalagi saat menyampaikan hal tersebut penatua Hyun Yong, penatua Hyun Sang, dan bahkan pimpinan sekte Hyun Jong memiliki ekspresi yang sama, senyum yang begitu menyeramkan. Seolah-olah mereka telah menantikan hari ini. Dan selanjutnya, penatua Hyun Yong pun kembali berkata, baiklah, sekarang maju satu persatu, kami akan memperbaiki pondasi kalian. Tentu saja, tidak ada satupun dari mereka yang ingin menjadi kelinci percobaan para penatua. Jadi tidak ada yang berani maju hingga pada akhirnya penatua Hyun Yong pun kembali berkata, baiklah, karena tidak ada yang ingin mencobanya terlebih dahulu, Unam, Ungam, dan juga Baekhyun, silakan maju. Mendengar namanya disebutkan, Baekhyun pun berkata, penatua, nampaknya Yisul sudah tidak sabaran lagi. Jadi biarkan saja ia yang mencobanya terlebih dahulu. Tapi penatua Hyun Yong menolaknya sambil berkata, diam, maju saja. Dan pada akhirnya Baekhyun, Unam, dan Ungam pun maju. Mereka nampak sangat pasrah seperti sapi yang akan disembelih. Adapun para penatua, mereka nampak begitu semangat. Akhirnya mereka bisa melakukan apa yang telah Chung Myun lakukan kepada mereka. Beberapa waktu setelahnya, Baekhyun dan murid-murid lainnya yang berlatih seni bela diri ilahi awan ungu mulai keluar dari ruangan pelatihan. Murid-murid yang menyaksikan kehadiran mereka nampak begitu terkejut. Pertama, mereka semua nampak begitu menyedihkan, seakan-akan baru saja dihajar oleh seseorang. Tapi anehnya, penampilan tersebut juga terlihat begitu familiar. Tapi yang lebih mengejutkan adalah Baekhyun yang aslinya terlihat begitu tampan, kini nampak seperti 10 tahun lebih tua. Tentunya murid-murid nampak sangat penasaran dengan sebenarnya apa yang
yang telah terjadi. Dan saat melihat senior Unam dan Ungam yang nampak lebih menyedihkan, murid-murid pun langsung menghampiri mereka. Dan saat itu Unam pun mulai mengeluh. Ia berkata, "Itulah kenapa dari awal aku tidak ingin ikut serta." Mendengar keluhan tersebut, murid-murid nampak geram. Ya, bagaimana bisa seseorang memaksa orang yang tidak ingin ikut serta di dalam pelatihan? Bukankah itu sama halnya dengan menyiksa? Semua orang nampaknya sepakat bahwa perbuatan orang yang melakukannya sangat kejam. Tapi sayangnya Unam tidak bisa menceritakan siapakah dalang dibalik itu semua karena yang melakukannya adalah para penatua juga pimpinan sekte. Yeonjung nampak sedikit kesal dengan situasi tersebut. Padahal bukan hanya senior Unam dan Ungam yang terlihat menyedihkan. Mereka juga dalam kondisi yang sama. Tapi bagaimana bisa mereka sama sekali tidak ada yang peduli dengan kondisinya? Lalu Baekjun pun berkata, "Bukankah itu adalah hal yang wajar? Karena dari sudut pandang murid Chung dan juga murid Baek, Unam dan Ungam sama seperti kakak dan juga orang tua mereka. Jadi tidak perlu bersedih. Daripada memikirkan hal tersebut, lebih baik kita saling menjaga dan saling membantu karena tidak ada orang yang mempedulikan kita." Nampaknya murid-murid pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Baekjun. Lalu Yeonjung pun mulai berkomentar, "Tapi senior, setelah merasakannya secara langsung, organ dalamku benar-benar seperti terpelintir dan tulang-tulangku remuk. Itu adalah proses yang sangat menyakitkan. Aku tidak menyangka para penatua dan pimpinan sekte bisa bertahan dalam kondisi tersebut selama 1 bulan lebih. Itu membuat mereka lebih menghormati para penatua dan juga pimpinan sekte. Dan hal yang lebih menakutkan adalah para penatua menjelaskan bahwa proses yang dilakukan oleh Chung Myun kepada para penatua lebih menyakitkan dibandingkan dengan apa yang para penatua lakukan kepada murid-murid. Tentunya itu adalah sebuah berkah karena Chung Myun tidak turun langsung di dalam pelatihan tersebut." Nah, di tengah-tengah perbincangan, Tang Soso, Baeksang, dan juga Kwak Ho pun menghampiri 5 pedang. Baekjun nampak sedikit senang. Nampaknya ada beberapa orang yang masih mempedulikan mereka. Tentu saja itu adalah hal yang sedikit wajar mengingat 3 orang tersebutlah yang bisa dikatakan paling dekat dengan 5 pedang di antara murid-murid lainnya. Baekjun pun berkata, "Terima kasih karena telah mempedulikan kami. Tapi ternyata bukan itu yang ingin dilakukan oleh ketiganya." Tang Soso berkata, "Jadi senior, bagaimana perasaanmu? Apakah itu adalah hal yang menakjubkan, menegangkan, atau lainnya?" Ya, nampaknya ketiganya lebih penasaran dengan pelatihan yang mereka jalani dibandingkan dengan kondisi mereka. Tentu saja Baekjun tidak menduga bahwa itulah yang ada di kepala ketiganya. Tentu saja Baekjun dan yang lainnya ingin menjelaskan bahwa ini adalah pelatihan hari pertama dan hanya dasar-dasarnya saja. Bagaimana cara menjelaskan hal tersebut kepada kalian? Tapi nampaknya Tang Soso dan yang lainnya tidak peduli dan tidak mempercayai apa yang mereka katakan karena yang terpenting bagi mereka adalah mengetahui bagaimanakah konten ataupun apa yang dipelajari saat pelatihan. Oh ya, perlu diingat kembali bahwa Kwak Ho, Tang Soso, dan juga Baeksang sebelumnya mengajukan diri untuk melakukan pelatihan teknik ilahi awan ungu. Tapi sayangnya di dalam proses mereka bertiga tereliminasi karena tidak bisa mengikuti pelatihan dasar sampai akhir. Itulah kenapa ketiganya nampak begitu penasaran dengan pelatihan yang saat ini dilakukan oleh 5
pedang. Lalu Tang Soso pun kembali bertanya saat tidak melihat Yisul. Ternyata Yisul masih melanjutkan pelatihan dan itu membuat Tang Soso semakin takjub kepadanya. Hingga beberapa saat setelahnya Yisul pun mulai keluar dari ruangan pelatihan dan Tang Soso pun langsung membantunya. Nah, di sini ketiganya nampak begitu kagum dengan 5 pedang yang berlatih keras untuk mempelajari teknik ilahi awan ungu yang bisa dikatakan teknik terbaik milik Gunung Hua. Tapi yang tidak diketahui ketiganya adalah bahkan 5 pedang nampak begitu tersiksa dan juga mengeluh selama prosesi pelatihan tersebut. Jika saja ketiganya mengetahui fakta tersebut, mungkin mereka akan memilih untuk mundur dan tidak mempelajari teknik ilahi awan ungu. Keesokan harinya, nampak Penatua Hyun Yong tengah memarahi murid-murid sambil berkata, "Bukankah sudah kubilang untuk tetap berkultivasi saat malam tiba? Kenapa kalian malah tidur? Ini benar-benar menjengkelkan. Seharusnya aku juga bisa melakukan latihan jika kalian menyelesaikan apa yang telah kami perintahkan." Lalu seseorang menanggapinya, "Tapi Penatua, bukankah setiap orang harus beristirahat dan tidur untuk tetap bisa bertahan hidup?" Dan Hyun Hyong pun langsung menanggapinya, "Omong kosong. Seseorang tidak akan mati hanya karena tidak tidur. Malah sebaliknya, mereka yang tidur mungkin tidak akan bangun-bangun lagi. Haruskah kalian mencobanya?" Murid-murid pun serempak menjawab, "Tidak, Penatua." Di sisi lain, pimpinan sekte Hyun Jong yang melihat Hyun Yong terus saja memarahi murid-murid pun memberikan sedikit tanggapan. "Hyun Yong, tidak bisakah kau sedikit lembut kepada murid-murid? Kau juga tahu ini bukanlah hal yang mudah." Tapi nampaknya Hyun Yong sama sekali tidak terlalu peduli dengan perkataan pimpinan sekte karena menurutnya murid-murid masih belum melakukan yang terbaik dan bekerja keras untuk mencapai target mereka. Tapi sebagai kompensasi, Penatua Hyun Yong pun menambahkan 1 hari agar murid-murid bisa meningkatkan ki dan juga dantian mereka. Mendengar hal tersebut, Baekjun pun sedikit terkejut. Apa? Hanya menambah 1 hari dari 2 hari? Berarti dalam waktu 3 hari mereka harus bisa meningkatkan ki internal mereka. Jika tidak, itu berarti mereka dianggap tidak sungguh-sungguh dan bekerja keras. Itu semua terdengar seperti omong kosong. Bahkan Chung Myun yang begitu kejam tidak pernah memperlakukan mereka seperti itu. Hingga Baekjun pun berkata, "Penatua, jika Anda terlalu kelelahan untuk mengajari kami, bagaimana jika Chung Myun saja yang melanjutkannya?" Mendengar hal tersebut, pimpinan sekte pun menanggapinya, "Apa? Chung Myun, apakah kau serius?" Dan setelahnya mereka pun mendengar suara Chung Myun dari belakang. Ini benar-benar membuatku gila. Sepertinya Chung Myun masih mengalami penyimpangan ki. Setelah melihat bagaimana Chung Myun kala itu, Baekjun pun langsung menarik kembali perkataannya. Tidak, pimpinan sekte. Aku minta maaf. Sepertinya aku salah mengucap. Jadi silakan lanjutkan saja. Biarkan kalian yang mengajari kami." Dan pada akhirnya murid-murid pun kembali melanjutkan pelatihan. Melihat bagaimana kondisi murid-muridnya, Hyun Jong pun berkata, "Mereka benar-benar anak yang gigih. Walaupun awalnya mengeluh, tapi mereka tetap melanjutkan pelatihan. Jika ada banyak murid seperti mereka, mungkin masa depan Gunung Hua akan benar-benar cerah." Berpindah ke sisi lainnya, tepatnya di sungai Yangtze, nampak
Seorang kapten kapal berteriak, "Apakah sudah tidak ada lagi yang akan naik? Jika tidak, kami akan segera berlayar." Ya, itu adalah kapal yang digunakan untuk menyeberangi sungai karena sungai Yangtze begitu besar. Lalu mereka pun mulai berlayar, tapi tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang mendekat sambil berteriak, "Tunggu, aku juga akan ikut." Sayangnya, kapal mulai berlayar dan tidak mungkin untuk berbalik. Jadi, salah satu kru pun berteriak, "Silakan naik kapal selanjutnya saja. Tidak mungkin bagi kami untuk melakukan putar balik." Tapi anehnya, orang tersebut sama sekali tidak berhenti dan malah mempercepat larinya hingga ia pun melompat tinggi layaknya burung. Setiap orang nampak begitu terkesima. Awalnya mereka khawatir karena pastinya orang tersebut akan jatuh ke sungai, tapi siapa sangka ia malah mendarat mulus. Seseorang pun berkata, "Apakah kau manusia atau burung?" Lalu ada orang lain yang mengenali siapakah sosok tersebut. "Pengiriman khusus paket dari guild pedagang Yunha." Penampilannya bisa langsung dikenali karena ia membawa banyak sekali paket. Beberapa orang ada yang langsung mengenalinya dan juga tidak. Dan terjadilah perbincangan hangat di antara para penumpang terkait dengan ekspedisi cepat dari guild pedagang Yunha. Dan pengirim paket pun berterima kasih atas setiap pujian, lalu ia juga meminta agar orang-orang tidak terlalu dekat dengannya. Tentu saja mereka langsung memahami apa yang dikatakan oleh kurir tersebut dan mulai sedikit menjauh karena mereka tahu pasti yang dibawa oleh kurir khusus tersebut adalah paket yang mahal dan juga berharga. Itulah kenapa menyewa jasanya sangat mahal. Tapi tentunya ada banyak orang di dunia ini yang tidak peduli dengan harga selama mereka bisa mengirimkan dokumen atau paket-paket penting dengan waktu yang cepat. Bahkan rumor terkait dengan pengiriman ekspres dari guild pedagang Yunha sampai tersebar ke wilayah-wilayah tetangga. Mereka berlari lebih dari 10.000 mil dalam waktu singkat. Benar-benar hal yang menakjubkan. Bahkan ada seseorang di sana yang ingin juga mencoba mengirimkan paket secara kilat, tapi sayangnya ia tidak memiliki barang berharga. Lalu si kurir pun berkata, "Oh, tenang saja. Kami tidak hanya mengirimkan barang-barang berharga, barang-barang biasa juga bisa." Nah, nama si kurir adalah So Jong-buk. Ia nampak begitu senang karena saat ini ada banyak orang yang langsung mengenalinya. Padahal baru beberapa bulan yang lalu pekerjaan ini dimulai. Kala itu mungkin tidak ada seorang pun yang tahu terkait dengan klan hantu. Tapi berkat keputusan pimpinan sekte yang awalnya banyak pertentangan dari kalangan penatua dan juga murid, semuanya telah berubah. Bahkan saat ini ada banyak murid yang tengah menunggu kapan giliran mereka untuk mengantarkan paket. Ngomong-ngomong, tugas Jong-buk hampir selesai karena paket yang ia bawa sudah hampir habis. Dengan demikian, ia bisa kembali lagi ke sekte dan melanjutkan pelatihan. Ya, segala yang ada di sekte hantu kini semuanya telah berubah drastis. Ia memang pernah mendengar bahwa uang bisa merubah apapun. Tapi setelah mengalaminya secara langsung, itu benar-benar berbeda. Dahulu, klan hantu adalah klan yang hampir saja hancur. Tapi berkat kerjasama dengan Gunung Hua dan guild pedagang Yunha, mereka perlahan-lahan mendapatkan banyak sekali uang. Saat ini bahkan gudang mereka hampir tidak bisa memenuhi paket-paket yang terus berdatangan. Pimpinan sekte bahkan sampai berpikir, haruskah mereka memindahkan sekte di tengah kota agar bisa mendapatkan lokasi dan tempat yang lebih luas?
Nah, hal yang lebih menarik saat menjadi kurir adalah ia merasakan ini adalah hal yang begitu menakjubkan. Dahulu, klan hantu hanya klan yang menyembunyikan diri dan berlatih di dalam sekte seumur hidupnya. Tapi dengan ini, mereka bisa berinteraksi dan kenal dengan banyak orang, juga melakukan pelatihan secara tidak langsung. Dan di tengah-tengah pemikiran tersebut ada salah satu penampang berkata, tapi bukankah itu terlalu berbahaya mengingat barang-barang yang mereka kirimkan adalah barang-barang mahal dan juga mewah, apalagi mereka berpergian tanpa memiliki pengawalan. Dan ada orang lain yang langsung menanggapinya, apakah kau tidak tahu bahwa ada gunung gua di balik kuil pedagang Yunha dan juga pengiriman cepat ini? Mendengar nama Gunung Hua, akhirnya pun ia sadar siapa saat ini yang ingin berurusan dengan Gunung Hua. Bahkan Nokrim saat ini tidak ingin membuat masalah dengan Gunung Hua. Mendengar perbincangan tersebut, Jongbuk pun bergumam. Sayangnya mereka tidak tahu Nokrim tidak menakuti Gunung Hua, melainkan Nokrim telah bergabung dengan Gunung Hua. Jika mereka sampai tahu apabila markas Nokrim dijadikan base camp untuk para kurir agar bisa tidur dan makan enak, mereka pasti akan langsung terkejut. Tapi sejujurnya ada satu kelemahan yang dimiliki oleh kurir dari klan hantu, yaitu saat berada di atas air. Jika di daratan, mereka bisa melarikan diri apabila ada orang-orang ataupun kelompok yang berusaha menyergapnya. Tapi dalam kondisi seperti ini, saat ia tengah menyeberangi sungai, ia harus lebih berhati-hati. Dan tak terasa, waktu pun sudah mulai gelap. Kapten kapal meminta setiap penumpang untuk berhati-hati karena biasanya saat malam tiba, guncangan di kapal akan semakin terasa. Lalu tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi. Dari kejauhan, seseorang bisa melihat ada sesuatu yang mendekat. Ternyata itu adalah kapal, dan saat melihat lambangnya, mereka pun langsung sadar bahwa itu adalah bandit dari Sungai Yangtze. Setiap penumpang pun menjadi begitu khawatir karena kapal tersebut terus saja mendekat. Tentu saja yang lebih khawatir di antara para penumpang adalah Songbek. Ini adalah situasi yang paling tidak ia harapkan saat sedang bekerja, yaitu disergap saat posisinya berada di atas air. Di sisi lain, para penumpang nampak ketakutan saat menyadari bahwa bajak laut Sungai Yangtze telah menuju kapal mereka. Seseorang bahkan sampai berkata, bagaimana ini? Apakah kita akan mati?" Lalu kapten kapal pun berusaha untuk menenangkan. "Tenang saja, hubungan kami dengan para bajak laut tidak seburuk itu. Kita pasti akan baik-baik saja." Tapi tentunya para penumpang tidak bisa tenang dengan mudah walaupun kapten telah mengatakannya. Dan ia pun kembali menjelaskan, jadi semuanya akan baik-baik saja jikalau mereka bersikap tenang dan mengikuti apa yang dikatakan oleh para bajak laut. Tapi sebenarnya ada sedikit masalah dan kapten tidak ingin mengatakan hal tersebut kepada para penumpang. Jalur yang mereka lalui seharusnya bukanlah jalur di mana para bajak laut akan menyerang. Ya, sama halnya dengan 72 benteng Nokrim. 18 keluarga Sungai Yangtze juga memiliki wilayahnya masing-masing dan setiap wilayah adalah milik kekuasaan dari satu keluarga. Tapi jika bajak laut yang saat ini mendekat adalah kelompok baru, maka situasi mereka mungkin akan dalam bahaya. Dan
karena kapal mereka tidak mungkin bisa menghindari kapal bajak laut. Kapten kapal pun meminta krunya untuk menjatuhkan jangkar, dan tak lama kemudian kapal pun benar-benar berhenti, sehingga kapal mereka pun disusul oleh kapal para bajak laut, yang mana mereka pun langsung menaiki kapal. Sang kapten langsung menghampiri kelompok bajak laut, tapi nampaknya sambutan hangat tersebut tak berbalas karena salah satu anggota bajak laut langsung menyodorkan tombak trisula ke lehernya sambil berkata, "Diam saja." Barulah setelahnya salah satu bandit bertanya siapakah kaptennya di sini, dan sang kapten pun mulai memperkenalkan diri. Ia juga bercakap dengan santai kepada bajak laut. Bahkan kapten juga memuji mereka mengingat mereka adalah bajak laut naga hitam yang merupakan pahlawan di Sungai Yangtze. Mendengar kata pahlawan, pimpinan kelompok bajak laut pun tertawa. "Pahlawan katamu?" Lalu kapten pun menjelaskan, "Ya, bukankah para bajak laut adalah pahlawan yang menjaga keamanan Sungai Yangtze?" Di sisi lain, Lee Jong-bok nampak sangat terkesima dengan tingkah kapten yang masih berusaha untuk tenang walaupun kondisinya tertekan. Tapi ada satu masalah, para bajak laut yang saat ini berada di kapal mereka bukanlah lawan yang mudah. Dan pimpinan bajak laut kembali berkata, "Benar, kami adalah para pahlawan yang diperintahkan oleh Raja Naga Hitam untuk menjaga keamanan Sungai Yangtze. Jadi, apakah kau telah menyiapkannya?" Sayangnya, kapten kapal belum menyiapkan apapun mengingat ia tidak mengira akan ada kelompok bajak laut yang menghadang. Jadi, kapten pun meminta sedikit waktu untuk mengumpulkannya. Pimpinan bajak laut nampak begitu marah, tapi ia masih memberikan satu kesempatan kepada kapten kapal untuk mengumpulkan apa yang ia inginkan. Kapten kapal pun langsung bergerak cepat ke arah para penumpang dan menjelaskan situasinya. Tentu saja, para penumpang juga memahami bagaimana kondisi mereka, dan daripada kehilangan nyawa, lebih baik kehilangan sedikit harta. Mereka pun mulai memberikan beberapa kekayaan yang mereka miliki untuk dijadikan kompensasi kepada para bajak laut Sungai Yangtze. Lalu harta tersebut pun dilanjutkan kepada pimpinan bajak laut, dan untungnya awalnya semuanya terasa sudah berakhir karena pimpinan bajak laut menerima upeti tersebut dengan senang. Tapi semuanya sepertinya tidak berjalan sesuai rencana. Awalnya, sorry, nama pengantar paket itu bukan Lee Jong-bok melainkan So Jong-bok. Nah, Jong-bok mengira semuanya telah berakhir karena ia biasa menyaksikan hal tersebut saat menginap di benteng Nok-rim. Biasanya, para bandit tidak akan melakukan hal berbahaya seperti membunuh siapapun yang mereka hadapi, karena itu bisa mendatangkan kerugian di masa depan. Bayangkan jika setiap mereka yang lewat dibunuh, pastinya akan ada banyak rubor menyebar sehingga tidak akan ada lagi yang lewat wilayah tersebut. Jadi alih-alih membunuhnya, lebih baik memeras mereka atau meminta kompensasi. Tapi hal tak terduga pun terjadi tak kala pimpinan bajak laut pun menyadari So Jong-bok. Ya, awalnya pimpinan bajak laut tersebut ingin meninggalkan kapal, tapi saat menyadari So Jong-bok, ia pun berkata, "Aku tidak menyangka bisa bertemu seseorang yang terkenal di sini." Ya, itu adalah So Jong-bok
anggota klan hantu yang bekerja sama dengan guild pedagang Unha untuk melakukan pengiriman kilat. Tentunya So Jongbuk pun langsung tegang karena di tengah-tengah sungai Yangtze tidak ada tempat baginya untuk bisa melarikan diri. Para bajak laut pun langsung mengepung Jongbuk. Untungnya situasi ini sudah sering dijelaskan sebelum mereka mengirimkan paket dan bagaimana cara menanganinya. Pertama, Jongbuk pun mengenalkan diri dan menyapa para bajak laut dengan tenang dan menjelaskan situasinya. Pertama, bukankah guild pedagang Yunha tidak memiliki hubungan buruk dengan bajak laut sungai Yangtze? Kedua, tidak masalah baginya untuk membayar pajak yang lebih mahal. Tapi nampaknya Jongbuk sedikit salah ucap sehingga itu sedikit menyinggung para bajak laut. Apalagi Jongbuk juga menyebutkan nama Gunung Hua. Pimpinan bajak laut pun berkata, "Apa? Apakah kau berusaha mengancam kami karena ada Gunung Hua di belakangmu?" Sontak Jongbuk pun langsung meminta maaf karena bukan itu maksud apa yang ia katakan. Dan yang terpenting, ia tidak ingin mendapatkan masalah dan tidak apa-apa jika membayarkan pajak lebih. Untungnya para bajak laut memahami kondisi Jongbuk dan mereka juga tidak ingin membuat masalah. Jadi ia pun menerima permintaan dari Jongbuk, yaitu memberikan pajak lebih asalkan mereka tidak berselisih. Tapi sayangnya bukan uang yang diinginkan oleh para bajak laut. Mereka tahu bahwa paket yang dibawa oleh Jongbuk adalah harta berharga yang biasanya dititipkan oleh para pejabat ataupun orang-orang penting. Sontak ekspresi Jongbuk pun berubah. Ia mengatakan tidak, itu tidak mungkin karena bagi bisnis pengiriman paket, keamanan paketlah yang penting. Tapi nampaknya para bajak laut tidak mempedulikan hal tersebut dan pada akhirnya Jongbuk pun menyerah. Ia pun memberikan paket yang seharusnya ia kirimkan. Nah, lagi-lagi ia mengingat pelatihan yang diberikan oleh guild pedagang Yunha jika situasi seperti ini terjadi. Daripada kehilangan nyawa, lebih baik kehilangan paket karena guild pedagang Yunha bisa memberikan kompensasi kepada si pengirim, tapi nyawa tidak bisa diganti. Awalnya bajak laut bertanya-tanya kenapa pada akhirnya Jongbuk menyerahkan paket tersebut dan ia pun berkata, bukankah nyawa lebih penting? Para bajak laut pun menanggapinya, oh itu masuk akal. Awalnya Jongbuk mengira jika permasalahan telah berakhir karena para bajak laut telah berniat untuk pergi. Tapi ternyata tidak. Setelah berpura-pura pergi, bajak laut pun kembali dan langsung menikam Jongbuk. Ia pun berkata, kenapa? Bukankah aku sudah memberikan apa yang kau mau? Lalu bajak laut pun menjelaskan, ya kau memang benar, tapi bagaimana jika kau kembali selamat? Bukankah kau akan menceritakan ini kepada Gunung Hua? Aku tidak takut dengan Gunung Hua, tapi akan sedikit merepotkan jika berurusan dengan mereka. Dan pada akhirnya Jongbuk pun jatuh ke dalam sungai dengan tubuh penuh luka. Para penumpang nampak ketakutan dengan kondisi tersebut dan salah satu bajak laut pun bertanya kepada kapten mereka apa yang harus mereka lakukan. Tentunya semuanya tidak akan bisa berakhir dengan tenang, tapi jika membunuh para penumpang, ia takut pada akhirnya akan ada mayat yang ditemukan. Jadi daripada membunuh mereka, lebih baik menawan para penumpang dan menjual mereka sebagai budak.
Di sisi lainnya, dengan tubuh dipenuhi luka, ternyata Jongbuk masih memiliki sedikit kesadaran. Ia pun berusaha untuk menyeberangi sungai. Walaupun sulit, tapi ia sama sekali tidak menyerah. Tapi sayangnya ternyata Jongbuk tidak bisa menahan rasa sakit akibat luka serangan dari para bajak laut. Dan pada akhirnya ia pun terbawa arus sungai. Tapi sebelum itu ia sempat berkata, cepat, aku harus cepat memberitahukan situasi ini kepada Gunung Hua. Kini kita berpindah ke sisi lainnya. Musim dingin akhirnya tiba. Nampak murid Chung tengah berlatih walaupun cuaca begitu dingin. Memang sebagian dari mereka mungkin ada yang mengeluh, tapi sebagian lain tidak, karena nampaknya agak sedikit sulit saat mereka berlatih di tengah cuaca dingin yang ekstrim. Lalu seseorang pun berkata, jika di sini saja sudah begitu dingin, lalu bagaimanakah dingin yang ada di Istana Laut Utara? Ya, hampir dari mereka melihat para senior yang sebelumnya pernah berpetualang di Istana Laut Utara saat ini bahkan tidak mengenakan jaket ataupun mantel apapun. Bahkan ada salah satu dari mereka yang sampai berenang. Bukankah itu gila? Yang berarti cuaca dingin di sini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan cuaca dingin di Istana Laut Utara. Dan di tengah-tengah pelatihan tersebut ada salah satu murid yang melihat bahwa nampak seseorang tengah mendekat ke arah gerbang Gunung Hua. Lalu ada yang menanggapinya, apakah kau serius? Ini masih pagi-pagi buta. Siapa yang akan berkunjung ke Gunung Hua di tengah dingin ekstrim seperti ini dan masih pagi pula? Tapi ternyata itu bukan hanya sekedar halusinasi. Memang ada seseorang yang tengah berkunjung ke Gunung Hua, dan saat mengkonfirmasi identitasnya, para murid nampak sedikit terkejut karena ia adalah Tuan Muda Wang Zhongyi, calon pimpinan dari guild pedagang Yunhua selanjutnya. Para murid pun langsung menghampirinya. Tuan Muda, apa yang telah terjadi? Kenapa kau mengunjungi Gunung Hua di pagi-pagi buta seperti ini? Lalu Wang Zhongyi pun menjelaskan yang intinya ada situasi genting yang mana ia harus menyampaikannya secara langsung kepada pimpinan sekte. Dan pada akhirnya para murid pun memandu Wang Zhongyi untuk bertemu dengan pimpinan sekte Yunzhong. Nah, tentunya Wang Zhongyi tidak pergi seorang diri. Ada pimpinan sekte klan hantu Do Unchan yang ikut menemaninya. Dan saat ini keduanya tengah menunggu pimpinan sekte di ruangannya. Sejujurnya, saat kembali memasuki ruangan pimpinan sekte, sejujurnya, Wang Zhongyi sedikit terkejut karena hampir tidak ada perubahan besar dari ruangan pimpinan sekte yang ia ingat saat pertama kali bertemu dengan Chung Myun untuk membicarakan soal bisnis. Padahal perubahan Gunung Hua sudah meningkat drastis dari sekte yang hampir runtuh menjadi salah satu sekte terbaik yang bahkan memimpin aliansi kawan surgawi. Wang Zhongyi sudah banyak menemui orang-orang dari berbagai macam kalangan, dan hampir semua yang statusnya berubah pasti akan mengubah pula bagaimanakah penampilan dan juga ruangan mereka. Tapi tidak dengan Yunzhong. Ia masih nampak begitu sederhana bagaimanapun keadaannya. Nampaknya kekuasaan dan kekuatan yang ia dapatkan dari Gunung Hua sama sekali tidak mempengaruhi kepribadiannya. Beda dengan Wang Zhongyi, Do Unchan nampak begitu tidak sabaran. Ia pun bertanya kepada salah satu murid, di mana pimpinan sekte? Kenapa ia masih belum muncul juga? Lalu seorang murid pun menjelaskan biasanya pimpinan sekte masih berlatih. Tentunya itu adalah jawaban yang sedikit mengejutkan.
Karena pimpinan sekte mana yang masih berlatih pagi-pagi buta seperti ini? Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Do Unchan dan juga Hwang Jong-i adalah hal yang tidak sopan. Bukan hanya mengunjungi sekte pagi-pagi buta, ia juga meminta pimpinan sekte untuk bergerak cepat. Tapi nampaknya para murid sama sekali tidak tersinggung dengan hal tersebut, mengingat mereka meyakini pastinya ada alasan serius kenapa dua orang penting ini datang pagi-pagi buta untuk mengunjungi pimpinan sekte. Hingga pada akhirnya Hyun Jong pun tiba. Ia pun langsung meminta maaf karena tidak menyangka akan ada yang mengunjunginya pagi-pagi buta. Tapi keduanya langsung menanggapi seharusnya mereka yang meminta maaf karena mengganggu pimpinan sekte pagi-pagi seperti ini. Tapi ada hal yang mengejutkan. Mereka berdua terdiam sejenak saat melihat tubuh pimpinan sekte. Bukan hanya nampak begitu bugar, ia juga terlihat dipenuhi dengan banyak energi. Jauh berbeda dengan apa yang mereka lihat saat pembukaan aliansi kawan surgawi. Tapi mereka berdua kembali tersadar saat Hyun Jong berkata, "Jadi apa yang ingin kalian katakan? Pastinya ada alasan penting kenapa kalian mengunjungiku pagi-pagi buta." Baik itu Hwang Jong-i dan juga Do Unchan pun saling menatap, dan pada akhirnya Do Unchan pun yang menjelaskan. Intinya, kurir paket pengiriman ekspres di bawah guild pedagang Yunha baru saja diserang. Mendengar hal tersebut, ekspresi Hyun Jong pun langsung mengeras sambil berkata, "Apa katamu? Kalian diserang?" Dan Do Unchan pun kembali menjelaskan, ya, itu semua terjadi saat para kurir menyeberangi sungai Yangtze. Nampaknya para bajak lautlah yang menjadi sumber permasalahan tersebut. Sudah 5 orang yang menjadi korban, 3 meninggal, 2 belum ditemukan. Itu adalah situasi yang serius dari sudut pandang Do Unchan dan juga Hwang Jong-i. Bagi klan hantu, mereka adalah murid yang berharga, dan bagi guild pedagang Yunha, kepercayaan mereka sebagai pedagang juga dipertaruhkan. Nah, sampai di sini Hyun Jong masih belum memahami sebenarnya apa motif para bajak laut yang tiba-tiba menyerang pengiriman ekspres. Lalu Hwang Jong-i pun kembali menambahkan, pimpinan sekte sepertinya ada 2 alasan kenapa itu bisa terjadi. Pertama, karena paket pengiriman ekspres sudah mulai terkenal, hampir setiap orang mengetahuinya. Apalagi yang mereka kirim bukanlah barang-barang biasa. Lalu yang kedua, itu semua karena wilayah yang dijangkau oleh paket pengiriman ekspres sudah meluas ke berbagai wilayah. Memang bagi klan hantu, menyeberangi daratan adalah yang paling mudah bagi mereka karena memiliki kecepatan di atas rata-rata. Tapi ada beberapa wilayah yang mengharuskan mereka untuk menyeberangi sungai agar menghemat waktu. Ya, setidaknya saat ini itulah satu-satunya cara bagi kurir pengirim paket ekspres untuk bisa mengirimkan paketnya tepat waktu. Karena jika harus memutari pulau, maka mereka akan sedikit terlambat dan pengiriman paket ekspres tidak akan berguna jika paket yang dikirimkan datang terlambat. Jadi permasalahan terbesar saat ini adalah nampaknya para bajak laut akan terus mengincar pengiriman paket ekspres dari guild pedagang Yunha. Memang mereka telah memberikan kompensasi kepada para pengirim yang kehilangan hartanya,
Tapi jika terus begini, maka guild pedagang Yunha bisa saja bangkrut karena kompensasi yang mereka berikan nilainya berkali-kali lipat dari benda yang mereka kirimkan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Hyunjong berkata, "Jadi, apa yang kalian inginkan dari Gunung Hua?" Lalu, Do Unchan pun kembali berkata, "Pimpinan sekte, tolong bantu kami. Ada alasan kenapa kami pada akhirnya terjun pada bisnis ini. Itu semua karena kami mempercayai Gunung Hua dan kami pun yakin Gunung Hua akan selalu ada di belakang kami." Dan Hyunjong pun langsung memberikan jawabannya. Pertama, ia berkata, "Sejujurnya, aku tidak terlalu paham terhadap bisnis dan aku juga tidak yakin haruskah melanjutkan bisnis ini dengan resiko yang begitu besar." Mendengar hal tersebut, tentu saja awalnya Hwang Jong-i sempat berpikir mungkin saja pimpinan sekte akan memutuskan hubungan kerjasama ini. Tapi untungnya tidak. Hyunjong kembali menegaskan, namun apapun kondisinya, Gunung Hua tidak pernah melepaskan teman-temannya, yang mana saat ini guild pedagang Yunha dan juga klan hantu adalah teman dekat dari Gunung Hua. Itulah kenapa pada akhirnya Hyunjong memutuskan tetap akan membantu mereka apapun resikonya. Tentunya itu membuat Hwang Jong-i dan juga Do Unchan senang. Tapi ini masih belum keputusan final karena Hyunjong masih harus mendiskusikannya dengan para penatua dan juga murid-murid. Keduanya nampak tidak masalah dengan hal tersebut. Tapi setelahnya, Do Unchan meminta kepada pimpinan sekte untuk bisa bertemu dengan naga ilahi Gunung Hua. Awalnya, Hyunjong terkejut dengan permintaan tersebut, tapi ia juga tidak bisa menahan mereka. Jadi Hyunjong pun meminta seorang murid untuk membawa keduanya kepada Chungmyun. Namun, pimpinan sekte juga sudah bisa membayangkan bagaimanakah reaksi Chungmyun setelah mendengar cerita dari Do Unchan ataupun Hwang Jong-i. Oleh sebab itulah, Hyunjong kembali berkata, "Tapi bawa beberapa murid lainnya sebelum kalian pergi." Mendengar apa yang dikatakan oleh Hyunjong, baik itu Do Unchan dan juga Hwang Jong-i pun memikirkan hal yang sama. Sepertinya ia sama sekali belum berubah, benar-benar konsisten. Dengan itu pula, chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.